dengan bangsa jin ya. Zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, bangsa jin jadi pasukan beliau. Tugasnya ngapain? Ya, ngambil perhiasan yang ada di dasar lautan. Kalau manusia punya keterbatasan. Kalau sekarang ada diving gitu ya, atau ada alat ya, pernapasan oksigen, itu pun durasi waktunya terbatas. Nah, ini bangsa jin. Nah, jadi kita yaghusuna artinya tenggelam masuk ke dalam tuh, nyelam bahasa kita, untuk mencari batu-batu atau mutiara-mutiara yang ada di dasar lautan. Ya, kemudian dijadikan sebagai media bangunan istana Nabi Sulaiman. Pokoknya bangunannya susah ada tandingannya, bahannya dari dasar lautan. Materialnya di mana? Enggak ada tuh. Nah, itu ya, bangsa jin ya. Tapi ternyata bangsa jin ya, itu punya keterbatasan. Walaupun mereka punya kemampuan di atas kemampuan manusia ya, yatasyakal, bisa berubah bentuk, kadang jadi binatang, kadang jadi ini, kadang jadi itu. Kemudian juga yatanaqal, bisa pindah ke tempat-tempat yang jauh dalam hitungan waktu yang singkat gitu ya. Nah, tapi mereka nggak tahu perkara gaib, sama seperti manusia nggak tahu perkara gaib. Maka di antara yang Allah SWT ceritakan dalam Al-Quran itu, Nabi Sulaiman berdiri menyaksikan bangsa jin bekerja dengan tongkat beliau tuh. Bangsa jin nyangka mereka diperhatikan oleh Sulaiman, jadi kerjanya semangat. Sampai padahal Nabi Sulaiman sudah meninggal. Padahal Nabi Sulaiman sudah meninggal, tapi masih berdiri di atas tongkatnya. Sampai akhirnya rayap makanin tongkat tadi, sehingga akhirnya setelah sekian lama tongkat tadi rapuh, tongkatnya hancur, Nabi Sulaiman jatuh. Oh, berarti selama ini meninggal. Ini berhari-hari begitu kan? Ya, karena sampai dipakanin rayap. Berapa lama tuh dimakanin rayap? Ya. Nah, itu barulah mereka sadar bahwa memang mereka nggak mengetahui perkara gaib. Kalau mereka tahu perkara gaib, ngapain capek-capek kerja di pelototin Nabi Sulaiman? Kan mereka kerja dalam tanda kutip terpaksa. Ya. Karena kalau kagak dihukum oleh Nabi Sulaiman. Bukan karena mereka mutlak beriman kepada Nabi Sulaiman. Bahasa kita ini diperbudak oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Akhirnya barulah mereka sadar bahwa mereka nggak tahu perkara gaib. Nah, itu bangsa jin, interaksinya dengan manusia saat itu. Ya. Nah, di zaman Nabi pun juga ada interaksi dengan bangsa jin. Nah, kama fil jawahir, ya. Walau kanu arba'ina faqat wa fihim ummiyun qassara fit ta'allum lam tasihha jum'atuhum. Kalau jumlah mereka ya, pas 40. Ini 40 ini memang bitahdid ya. Artinya enggak boleh kurang satu pun. Setengah aja jangan, enggak salah. Apalagi satu. 40 itu batasan minimal. Kurang satu saja enggak sah. Bagaimana kalau yang 40 ini ada satu yang ummi ya. Ummi ini yang bacaannya enggak benar, bacaan Fatihahnya itu enggak memadai ya, huruf-hurufnya. Yang huruf ya, misalkan zai jadi jim ya, ijazah, ini kalau dalam konteks rukun surat Fatihah gitu ya. Nah, qala ya, fa in wa fihim ummiyun qassara fit ta'allum ya. Nah, yang satu orang yang ummi ini yang bacaannya enggak bagus ini qassara fit ta'allum ya, lalai dalam belajar. Udah jadi orang Islam sekian tahun nggak belajar juga, dia nggak bisa baca Quran dengan fasih, nggak belajar juga. Ini namanya qasar, artinya lalai ya. Maka tidak ditolerir keberadaannya kalau dia menggenapi yang 40. Kalau dia tidak menggenapi yang 40, misalkan dia yang ke-41, yang lain yang 40 tadi bacaannya pas, sah Jumat mereka ya. Karena yang satu ini nggak ngaruhin gitu ya. Tapi kalau yang satu ini genepin yang 40, misalkan yang lain 39 dengan dia jadi 40, sedangkan dia ummi, artinya bacaannya nggak pas, maka nggak sah Jumat mereka. Ya. Nah, ini nyeleksinya susah atau mengetahuinya. Kalau kita kenal masing-masing, ini bacaannya begini. Kalau masing-masing pendatang, yang ini dari Tegal, yang ini dari Selawi, yang dari Brebes, yang ini dari ini, kita nggak tahu latar belakang misalkan gitu ya. Ini yang jadi rumitnya. Lam tasih jum'atuhum li butlani salatihim,
karena batal salat mereka, fayaqdunahu, maka mereka mengqadha salatnya. Artinya Jumat mereka tidak sah karena dari yang 40 itu ada satu yang ummi, artinya yang tidak bagus bacaannya. Secara bahasa ummi artinya buta huruf. Tapi dalam bab fikih ummi itu yang tidak bagus bacaannya. Maka tidak sah salat orang yang bagus bacaannya bermakmum dengan yang tidak bagus bacaannya. La tasih, dikatakan tidak sah salatul qari wara'al ummi. Tidak sah salatnya yang qari itu yang bacaannya bagus. Wara'al ummi, di belakang orang yang ummi. Nah, yang diceritakan oleh Gus Baha, pergi ke sebuah kampung, ternyata imamnya berepetan bacaannya. Beliau bersama dengan santri-santrinya. Ini salat Jumat. Nah, salat jamaah, bukan harus salat Jumat. Salat jamaah. Jadi setelah salat jamaah, santri-santri pada ngulang. Karena kan waktu salat dia nggak tahu bacaan imamnya bagaimana. Udah takbir Allahu Akbar, setelah baca Fatihah, ya begini bacaannya gitu ya. Sedangkan salat nggak dibatalin. Ya. Jadi setelahnya mereka mengqadha, mengiadah, mengulang kembali salat, karena kalau qadha kalau udah habis waktu, ini masih di dalam waktu. Ya, mengulang kembali salat. Ya. Karena tadi persepsi dalam mazhab Imam Syafi'i tidak sah salat orang yang qari atau yang bacaannya pas bagus di belakang orang yang ummi. Tapi Gus Baha berpendapat kalau saya nggak qadha, saya nggak ngulang. Ya, kenapa? Takut ada unsur sombong, takut ada unsur ngeremehin. Nah, itu dosanya lebih besar lagi kasih takutnya, gitu ya, daripada sekedar mengulang salat. Kalau level-level santri yarin dah ngulang salatnya. Level ustaz, takut ente salat ente nggak bener, ane ulangi nih. Apalagi dipertontonkan, apalagi mohon maaf Ji, ane tadi ngulang, ente salatnya kagak bener misalkan gitu. Itu ya lebih lagi ketara unsur ininya gitu ya. Jadi kalau mengulangin yang ngulangin aja. Kalau ditanya, kagak, gue salat aja lagi salat ini. Kan orang nyangka bisa salat ba'diyah misalkan atau salat yang lain. Nah, enggak harus kita kasih lihat kepada orang tadi itu. Tapi ya anjuran atau arahan untuk belajar supaya tidak merusak salat makmum, ya, tidak merusak salat makmum. Ya. Nah, ini kalau lihat tanggung jawab, orang nggak ada yang mau jadi imam. Kalau lihat tanggung jawabnya, ya konsekuensinya. Nah, fa'ilam yaqassir, kalau dari yang 40, yang satu orang itu lam yaqassir, tidak lalai. Ya, memang mu'alaf dia baru masuk Islam, ya, dalam proses belajar. Ya. Kemudian dia ikut salat berjamaah Jumat, ya, dan dia menggenapi bilangan yang 40, gitu ya. Semuanya ada 39, sama dia jadi 40. Dia tidak bagus bacaannya, tapi tidak lalai dalam proses belajar. Emang lagi belajar, gitu ya, karena baru mu'alaf. Nah. Wal imam qari, sedangkan imamnya qari, artinya bacaannya bagus, imamnya sahhat jum'atuhum, maka sah Jumat mereka. Yang 40 tadi, yang 40 ya. Ini apa namanya, termasuk di dalamnya tadi ummi, orang yang tidak bagus bacaannya. Sedangkan yang ini ya, walaupun dia tidak bagus bacaannya, tapi lam yuqassir, tidak lalai dalam proses belajarnya, sehingga sah salat Jumat mereka. Kama law kanu kulluhum ummiyin fi darajatin wahidah. Begitu juga jika seandainya semuanya ummi, imamnya ummi, semua makmumnya juga ummi, nah itu sah. Karena ummi itu hanya sah untuk sholat dirinya saja, tidak sah untuk menjadi imam buat orang lain. Ya, kalau untuk dirinya ya bolehlah. Habis susah, mungkin kita masuk belajar baca Quran udah tua, sehingga akhirnya susah fasih, udah kebawa logat daerah kita atau udah kebawa dialek kita, akhirnya susah fasih. Ijazah walaupun udah jadi penceramah masih ijazah juga, ya. Walaupun udah ustadz gitu tapi masih ijazah juga. Nah, memang logatnya susah nih. Kalau bukan didelengin banget gitu ya, kalau bener-bener
dia ada kesungguhan untuk memperbaiki makharijul hurufnya, memang begitu susah. Ijajul jilatil ardul jiljalaha gitu. Nah, ini yang begini nih, kalau seandainya semua jamaahnya begitu, nggak ada qari'nya, ya udah sah aja. Karena masing-masing sah untuk dirinya gitu ya. Nah, kecuali tadi ada yang qari, kemudian yang qari jadi makmum, sedangkan yang imam itu justru yang ummi ya, yang nggak bagus bacaannya. Karena fa illam yuqassir kama law kanu kulluhum ummiyin fi darajatin wahidah, dalam satu level ya, jadi ummi dalam satu level, enggak ada yang lebih bagus, memang udah segitu takarannya gitu ya, sah. Qala al-Imam al-Bajuri rahimahullahu taala fa syartu kullin an tasihha salatuhu li nafsihi, jadi syarat masing-masing itu sah salatnya untuk dirinya, bukan mutlak syarat sah salatnya untuk orang lain. Kalau yang sah untuk orang lain itu harus qari. Tapi kalau syarat sah untuk dirinya itu ummi pun jadi nggak apa-apa gitu ya. Jadi memang kita bacaan kita nggak bagus, tapi buat diri kita sendiri itu sah salat kita. Tapi kalau untuk orang lain tidak sah. Jadi ada orang yang hanya sah untuk salat dirinya saja, jadi makmum boleh, salat sendiri boleh, tapi jadi imam nggak boleh. Karena tadi merusak atau mempengaruhi salat makmumnya. Nah, qala kama fi syarhir Ramli wa illam yasih kaunuhu imaman lil qaum, walaupun dia tidak sah salatnya menjadi imam, tapi kalau buat dirinya sendiri sah ya, karena tadi keterbatasan dia. Tapi kalau jadi imam tidak sah ya, tidak sah jadi imam, tapi kalau dia salat sendirian sah. Gimana bayangin kalau standar qari untuk semua yang sholat itu berapa juta orang yang kagak sah sholatnya, karena banyak yang nggak belajar Quran ya, sehingga bacaan Fatihahnya masya Allah ya, bahasa kitanya hancur kaos gitu ya, panjang dipendekin, pendek dipanjakin, belum lagi campur aduk ya antara huruf dengan huruf. Nah, kalau kagak jadi imam kita belum tahu kadar bacaannya, tapi kalau jadi imam baru ketahuan kadar bacaannya gitu ya. Atau kalau kita dengar dia baca Quran baru kita tahu kualitas bacaannya. Kalau enggak ya kita enggak tahu, orang salatnya diam aja makmum Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak ada masalah dengan salat berjamaahnya gitu, rajin salat berjamaah, tapi bermasalah dengan bacaannya ya. Nah ini yang begini kapasitas udah jadi makmum aja dah gitu kan, karena enggak jelek juga jadi makmum, enak, kita bisa lebih khusyuk ya, nggak mikirin rokaat, tinggal ngikutin aja dah. Kalau imam ya 3 apa 4 ini ya. Bingung deh gue mau baca apa habis ini. Nah, itu banyak pikirannya itu imam. Maka imam memang perlu kita syukurin ya, artinya karena memang mereka nanggung beban kita ya. Ya kalau di Malaysia imam ya dipanggil Pak Imam walaupun namanya bukan imam ya, tapi profesinya sebagai imam masjid, di panggilan kehormatannya Pak Imam ya. Dia yang nentuin itu ceramah, yang ini yang itu. Kalau dia nggak kasih, nggak bisa kita ceramah di masjid dia tuh. Pak Imam setuju, Ustadz bisa kasih tazkirah di sana artinya ceramah, bisa kita ceramah. Kalau kata Pak Imam enggak, kagak bisa kita. Nah, itu dari Pak Imam, atau disebut dengan Tok Imam ya. Tok itu kayak jabatan guru imam gitu ya. Nah ini ya, dengan level tertentu ya. Kaunuhu imaman lil qaum. Kalau dia jadi imam enggak sah, tapi kalau dia buat sendiri sah. Ada yang buat dirinya sah, buat jadi imam juga sah. Tadi kalau qari tadi. Ini qari bukan dalam pengertian qari bahasa kita nih, apa ahli qiraat, bukan. Qari artinya yang bagus bacaannya sesuai dengan hukum tajwid dan makharijul hurufnya. Ini kata sebagian ulama ya, termasuk juga ya, ilmu wakaf, ilmu berhenti, di mana berhenti ya, itu bisa merusak arti kalau seandainya salah dalam berhenti ya. Fawailul lil musallin ya, ya. Celaka bagi orang yang sembahyang, misalkan Allahu Akbar meruku aja dia pengen sepotong-sepotong, sepotong-sepotong boleh, minimal 1 ayat itu sah. Ini misalkan waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim alif lam mim
Allahu Akbar. Itu satu ayat. Walaupun sebagian ulama mengatakan yang walaupun satu ayat, ini ayat yang sempurna, ayat yang mafhum. Alif lam mim orang nggak ngerti apa artinya alif lam mim. Tapi kalau satu penggalan ayat ya, yang komplit gitu ya, yang sempurna ya, apa namanya sebutan ayatnya itu minimalis ya, minimal boleh baca seayat ya. Ya tadi seumpama alif lam mim bagi sebagian pendapat boleh saja karena itu sudah satu ayat. Alif lam mim satu. Nah, zalikal kitab itu ayat berikutnya. Nah, jadi kalau seandainya pun ya, dia baca tadi satu ayat itu sudah memadai. Nah, ini yang dikatakan di sini kalau seandainya untuk dirinya saja itu memadai kalau memang bacaannya belum bagus, tapi kalau menjadi imam itu tidak memadai. Qala wa afta Muhammad Salih Ar-Rais bi annahu la tanaqidul jumu'atu haitsu kana fihim ummi. Ini pendapat yang lebih ekstrim ya. Tidak sah salat seluruh yang ikut salat Jumat kalau satu aja ada di antara yang 40 orang itu yang ummi. Nah, yang ummi. Nah, karena kan buat dirinya dia jadi makmum bukan jadi imam. Nah, karena beda dengan salat selain salat Jumat. Kalau salat Jumat masing-masing mempengaruhi salat yang lain. Makanya dia harus balik, dia harus ahrar artinya merdeka, dia harus tadi mustautin. Kalau dia bukan mustautin, salat yang lain kagak sah. Padahal yang bukan mustautin dia doang. Dia bukan orang merdeka, dia budak. Maka salat yang lain juga enggak sah. Padahal yang bukan budak dia doang, yang lain merdeka semuanya. Tapi karena dia menggenapi yang 40, maka dia mempengaruhi yang lain. Nah ini begitu juga, yang kagak bisa baca dia doang. Yang lain bagus bacaannya, tapi dia menggenapi yang 40. Kecuali kita katakan tadi 41, dia yang 41-nya. Nah itu aman. Tapi kalau dia menggenapi yang 40, 40 sama dia gitu, dan sedangkan dia bacaannya enggak bagus, nah itu mempengaruhi yang lain. Ini pendapat yang lebih kuat gitu ya, maksudnya pendapat yang lebih ekstrim dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi yang 40 ini itu memang harus ya, memenuhi unsur tadi, baik dia mustautin atau dia ahrar atau dia baligh, dan juga dari segi kapasitas bacaannya. 40 ini ya misalnya kayak jumlah wali 40, misalkan ini satunya wali abdal gitu ya. Artinya untuk bilangan itu dikatakan dalam riwayat kalau berkumpul 40 orang beriman, maka salah satu dari yang 40 itu adalah wali. Artinya yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya semakin banyak, ya semakin berkesempatan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis riwayat Al-Imam Ad-Dimyati itu dalam kitab Al-Matjar Ar-Rabih. Ya, nah, ini kadang-kadang kita judul kitab aja bisa terprosok atau nama orang. Ada doktor hadis ya, menyebut nama kitab itu Al-Muttajir Ar-Rabih, padahal bacanya Al-Matjar Ar-Rabih. Keselimpet di judul kitab udah keselimpet gitu. Nah, apa dia belum pernah dengar orang baca, atau dia nggak tahu makna dari judul kitab itu, atau dia menganggap makna yang lain gitu. Al-Muttajir ya, artinya peniaga, tapi al-matjar artinya perniagaannya itu sendiri ya kan? Nah itu judul kitab ya. Udah keselimpet di judul kitab belum nanti keselimpet di nama pengarangnya. Ini Al-Bardizbah, itu nama Imam Bukhari bin Bardizbah ya. Ini bar apa namanya, barun apa dizbun, nah itu bacanya susah ya. Nah belum lagi nanti di dalam muqaddimah terus dalam kitabnya, belum lagi istilah khususnya. Oh ini istilah fikih, beda dengan istilah tasawuf, beda lagi dengan istilah ilmu hadis misalkan. Walaupun kata-katanya sama ya. Sahih dalam ilmu hadis beda dengan sahih dalam ilmu fikih ya. Sahih dalam ilmu hadis, hadis yang memenuhi kriteria tertentu namanya hadis sahih. Tapi sahih dalam fikih artinya transaksi yang tidak ada cacatnya, disebut transaksi yang sahih. Nah, jadi nggak bisa diterapin arti sahih dalam fikih untuk jadi arti sahih dalam hadis. Nggak ada hubungannya hadis sama perdagangan.
Sebagaimana juga nggak ada hubungan perdagangan sama syarat sah hadis. Nah, itu beda tempat. Sama seperti istilah kedokteran, itu khusus istilah kedokteran. Tapi kalau nanti teknik lain lagi istilahnya. Nah, begitulah dengan ilmu. Maka memang nggak ada batasan berhenti belajar. Nggak ada batasan, walaupun tadi udah para doktor sekalipun tetap harus belajar. Nah, mustautinin ya. Nah, karena nih bagi pendapat beliau nih, la tanaqidul jumu'atu haitsu kana fihim ummi. Tidak sah salat Jumat jika yang 40 orang itu salah satunya bacaannya enggak bagus. Wa yasqutul wujubu 'anil baqin fayusalluna dhuhran. Gugur kewajiban bagi yang lain, maka mereka pun melaksanakan salat zuhur. Ini ada 40 orang, tapi satu bacaannya enggak benar. Ya. Gugur kewajiban salat Jumat, salat zuhur mereka. Ya. Gimana nih Pak Haji? Ya, ada 40, tapi satu bocah nih, ya nggak sah Jumatnya, salat zuhur. Ya. Atau ada nih satu nih, tapi jamaah perempuan, ya nggak sah Jumatnya, ya, karena nggak memenuhi bilangan yang 40. Atau tadi dari yang 40 ada satu yang belum belajar baca Quran, padahal dari dulu si Islamnya, teman dia nggak pernah mau belajar gitu. Nah sekarang dia mau belajar, ya, atau mau masuk Islam, ya, atau mau belajar Islam gitu. Nah itu tidak sah, mereka salat zuhur, dibahasakan di sini qadha, ya. Karena salat aslinya itu salat Jumat, tapi karena tidak memenuhi syarat akhirnya mereka salat zuhur. Qala faisalluna zuhran, maka mereka salat zuhur. Wa qala fi fatawihi aidan, beliau juga berkata, nih masih Imam Muhammad Saleh Ar-Rais nih, dalam fatwa beliau, idza dakhalu fi salati ma'a dhannil ummiyati fi ba'dihim fala tasih salatuhum. Kalau seandainya mereka melaksanakan salat Jumat tapi sebahagian mereka ragu bahwa dari yang 40 orang ini ada yang enggak bagus bacaannya. Ragu karena mereka mungkin belum ngetes. Ya. Kalau udah baca, kita dengar, kita nyimak, oh kita tahu bisa nilai ini bagus bacanya atau enggak. Tapi ini belum ngetes, tapi dia ngira, ya, kayaknya si Anu bacaan Qurannya kurang bagus nih, ya, maka tidak sah sholat mereka. Baru berdasarkan asumsi, ya. Ya, mereka sholat Jumat, tapi sebahagian berasumsi ada yang bacaannya nggak beres di antara yang ikut berjamaah. Si Anu bukan pernah lihat belajar Quran dari kecil misalkan, si Anu nggak pernah kau lihat begini-begini, ya, itu sudah membatalkan salat Jumat mereka. Walaupun baru persepsi, kayaknya si Anu bacaan Qurannya nggak bagus. Ya. Fala tasih salatuhum fal i'adatu wajibatun, maka wajib diulang untuk melaksanakan salat zuhur. Ya. Karena tadi ada, kalau salat zuhur sah-sah saja. Pun juga nggak syaratin sampai 40, ada satu makmum cukup, ya. Dan kalau makmumnya ummi tadi bacanya nggak bener, tetap sah salat berjamaah, karena salatnya buat dirinya, nggak mempengaruhi imam, nggak mempengaruhi makmum yang lain. Tapi kalau salat Jumat, selagi dia masih dalam hitungan yang 40, dia mempengaruhi yang lain. Tapi kalau jamaahnya ada 100 misalkan, satu yang ummi nggak mempengaruhin, karena sudah mencapai kecukupan 40 orang. Ini yang 40 cuma salah satunya ada yang ummi, itu yang mempengaruhi. Atau tadi salah satunya anak kecil, salah satunya perempuan, salah satunya musafir, ya. Nah ini musafir ini la tajib, nggak wajib, ya. Walaupun sah, perempuan juga nggak wajib, walaupun sah kalau mereka ikut salat Jumat. Maka yang nggak wajib nggak bisa menggenapi. Ini ada 39, yang satu nih yang nggak wajib, itu nggak bisa menggenapi, nah, nggak bisa menggenapi bilangan 40. Nah nanti ada toleransi kalau kita meyakini pendapat yang membolehkan kurang dari 40, lain soal, ya. Tapi kalau kita meyakini, ya, bahwa batasan minimal jumlah jamaah salat Jumat itu harus 40, nah kita kena peraturan ini. Tapi kalau kita berpendapat boleh 12, ya, seperti waktu awal-awal isu corona, ya, salat Jumat ditiadakan, itu sebagian mengangkat wacana yang minimal 12 orang, karena dalam mazhab Imam Syafi'i itu juga dibolehkan.
Nah, Habib Umar tuh sering menceritakan itu termasuk qaul mu'tamad, artinya pendapat yang kuat. Bukan pendapat lemah ini, pendapat yang kuat dan tidak keluar dari koridor mazhab Imam Syafi'i. Nah, qala idza dakhalu fi sholati, jika mereka masuk ke dalam salat, ay salat Jumat, ma'adzannil ummiyah fi ba'dihim, dengan persepsi ada sebahagian yang ummi, yang enggak bagus bacaannya di antara mereka, fala tasih salatuhum, maka tidak sah salat mereka. Wa tajibul fal i'adatu wajibatun alaihim, maka mengulang salat menjadi wajib atas mereka. Illa, ini pengecualian, illa in qalladu, kecuali kalau mereka bertaklid kepada yang berpendapat bijawaziha bidunil arba'in, boleh salat Jumat di bawah bilangan 40. Kalau kita ikut pendapat mereka sah, ya. Dari yang 40 ada yang ummi, sah, ya. Kalau tidak mensyaratkan bilangan 40, ya. Ikut pendapat Imam Malik tadi 12 orang, ya. Itu 40, yang satu doang yang bacanya nggak bagus masih tetap sah, karena nggak 12-nya angka 12 udah aman, gitu ya. Atau apalagi ikut mazhab Imam Abu Hanifah 4 orang, sedangkan kita ada 39 tadi, nggak jadi masalah kalau dari yang 39 ada yang ummi, ya. Nah, atau tadi zan ba'ad, ini misalkan ada 40 orang, ya. Kemudian beberapa orang itu ummi, ya. Tapi aman yang 4 orang itu tidak ummi, aman, maka ikut pendapat Imam Abu Hanifah sah, karena mereka mensyaratkan minimal jamaahnya 4 orang. Kalau kita bertaklid dengan mereka, ini misalkan kondisi kampung kita nih, belum banyak muslimnya atau belum banyak penduduknya, kalau ikut pendapat mazhab Imam Syafi'i kagak pernah Jumatan kita, misalkan gitu ya. Udah, untuk dalam masalah ini kita ikut pendapat Imam Malik atau tetap mazhab Imam Syafi'i yang membolehkan 12. Atau tadi lebih ekstrim lagi ikut mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi sepaket, jangan sepotong-sepotong. Sepotong-sepotong disebut dengan talfik, ya. Jadi wudunya ikut mazhab dia, ya. Batal atau tidak batalnya wudu ikut juga mazhab dia. Rukun salat ikut dia, rukun wudu ikut dia, ya. Lebih enak tuh, lebih nyaman. Kan dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu wudu tidak wajib tertib, mau kaki duluan juga boleh, ya. Mau kaki duluan juga boleh. Yang mensyaratkan tertib itu mazhab Imam Syafi'i. Niat juga enggak di dalam ibadah, enggak termasuk rukun, ya. Mereka niat itu syarat. Jadi wudu, ya, enggak pakai niat juga enggak masalah kalau sebelumnya memang sudah niat wudu, ya. Jadi masuk ke WC atau masuk ke kamar mandi memang niat wudu. Ketika wudu enggak pakai nawaitul wudu lagi, sah, ya. Atau ke masjid, ya. Masuk masjid langsung Allahu Akbar, nggak pakai niat lagi, sah, karena memang ke masjid semata niatnya untuk sholat. Nah, niat itu mereka asumsikan begitu, bukan harus berbarengan dengan rukun, bukan harus dilafazkan dengan lafaz tertentu, ya. Ke masjid mau ngapain kalau nggak sembahyang, gitu. Itu udah dianggap niat. Bangun sahur, ya, walaupun nggak pakai nawaitu shoma ghadin, tapi yang bangun sahur ngapain malam-malam bangun, kecuali memang mau puasa, ya, walaupun dia tidak lafazkan, ya. Itu lebih ringan, ya, lebih ringan dalam mazhab Imam Abu Hanifah, ya. Atau niat, ya, puasa 1 bulan, itu kan mazhab Imam Malik, ya, bukan mazhab kita. Mazhab kita setiap hari wajib niat, ya. Karena ibadah mustaqillah, ibadah tersendiri, 1 hari, 2 hari, 3 hari, gitu ya. Kalau mereka ini ibadah satu paket 30 hari, jadi boleh diniatin dari awal puasa 30 hari. Nah, itu kehati-hatian ulama kita, ya. Itu niat 1 bulan penuh puasa di awal Ramadan, ya. Kehati-hatian. Nah, itu dikatakan ikhtilaf ummati rahmah, itu begitu, ya. Qala illa in qaladul qail bijawaziha bidunil arba'in wa amma in dakhalu fis shalah ma'a dhanni istijma'i syurut fala tajuzul i'adah. Nah, ini yang sekarang jadi pertanyaan. Gimana kalau ada masjid yang setiap sholat Jumat ngulang lagi, setiap sholat Jumat ngulang lagi, zuhur maksudnya, habis sholat Jumat sholat zuhur lagi, ya. Di sini pendapat beliau di sini. Nah, qala ya,
indakhalu, kalau mereka melaksanakan salat Jumat, ma'astijma'is syurut, sudah terkumpul semua syarat-syaratnya, jumlahnya 40, yang 40 ini orang-orang merdeka, yang orang merdeka ini sudah balik, yang orang balik ini mustautin, ya, syaratnya sudah terpenuhi. Nah, maka fala tajuz, enggak boleh diulang zuhur, ya, enggak boleh diulang zuhur. Kenapa? Li adamil mujib lil i'adah, karena